Al-Farisi ini orang Perancis, ya. Tapi cinta benar dengan Nabi sampai Nabi mengatakan Salman Al-Farisi ahli baitku. Bahasa itu keluargaku. Padahal nggak ada hubungan. Secara darah itu nggak ada hubungan. Satu orang Arab, satu orang Perancis. Tapi karena mahabbahnya kepada Rasulullah, kali sampai itu punya pemikiran membuat seperti pertahanan supaya mereka tidak bisa enaknya masuk kota Madinah, dibuatlah paret. Nah, saat pembuatan paret seperti itu, lalu Nabi, namanya orang yang tidak punya harta seperti sahabat-sahabat yang lain, Nabi itu kelaparan. Saking laparnya Nabi 1 sampai 2 hari tidak makan, itu batu ditaruh di parutinnya, diikat, baru pasang baju begini. Jadi kelihatannya pindah gembung aja, dari makan kenyang aja. Padahal batu yang ditempelkan di sini. Artinya kalau yang lain lapar, Nabi juga lapar. Kalau mentang-mentang Nabi lo nggak lapar-laparnya, apalagi wali Tuhan. Kadang-kadang orang mengatakan, wah wali bisa makan lah wali. Memangnya wali itu lain manusia? Nabi aja yang dekat dengan Tuhan, yang paling dekat dengan Rasulullah, itu bisa lapar, apalagi wali. Jadi situ kadang-kadang salah persepsi dan salah interpretasi, salah di dalam pemahaman. Seperti lapar tadi katakan, itu aja sifat Nabi, sifat manusia. Sakit, bisa kena Nabi sakit. Coba lihat Nabi ketika sakit. Ketika Nabi sakit setelah pulang dari Hajjatul Wada, Nabi itu sekali jabah haji saat Nabi sudah diangkat menjadi Rasul. Makanya Nabi sekali berhaji dianggap haji wada, haji penghabisan. Tapi menurut riwayat sebelum Nabi menjadi Rasul pernah memang berhaji, tapi ikut syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang Nabi menjadi haji, menjadi Nabi lalu perintah berhaji, Nabi hanya sekali aja melakukan ibadah haji. Jadi begitu pulang dari haji itu, lalu Nabi sakit. Nah sakit mulai kan haji habis Zulhijjah, Muharram kah? Muharram. Mulai pulang haji Nabi sakit sampai bulan Muharram. Habis Muharram Safar. Habis Safar Rabiul Awal. Rabiul Awal itulah Nabi sudah cukup parah sakitnya, maka Nabi mau pergi ke masjid untuk salat subuh, Nabi sudah tidak bisa lagi. Nah, di sini dalilnya bahwa Nabi itu sakit. Mengurangkan martabat Rasul kah karena Nabi sakit? Tidak. Karena sini manusia. Yang membuat Nabi beliau itu sakit Tuhan. Jadi Allah kalau Nabi dibawa sakit itu semakin meninggikan derajat Nabi di sisi Tuhan. Liraf'id darajat namanya. Jadi yang dikatakan Nabi berdosa, ya di kursus kumpul dia mengatakan kursus kumpul meninggal dunia itu ketulahan, kualat. Kualat di mana sih? Ini akibat mulut yang namanya binasa badan. Hati-hati kita berkata pada ulama-ulama Allah, pada aulia-aulia Tuhan. Sudah katakan dalam diskusi, man azani waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa menyakiti waliku, maka aku siap kumandangkan genderang perang, ujar Tuhan. Kayak apa berperang dengan Tuhan? Kalau Nabi berperang biasa aja manusia, masa. Kalau Tuhan kayak berperang, maksud kalimat itu adalah Allah bisa menurunkan bala sedahsyat-dahsyatnya atau bisa jadi mati tidak beriman. Itu wali Tuhan baru, apalagi Nabi Muhammad.
Lalu kalau Nabi tadi bisa sakit, bisa lapar, ya, dan lain-lainnya, itu berarti di situ nampak sudah pandangan mata kita dan ainul basyirah kita, pandangan batin, bahwasanya Nabi itu pun karena manusia punya kekurangan. Di mana kurangnya? Karena Nabi bisa sakit. Siapa yang membuat sakit? Berarti Allah Ta'ala. Yang tidak kurang itu Allah Ta'ala aja. Artinya biasalah Nabi bersifat kurang seperti sakit. Lalu kalau sudah punya sifat kekurangan, tadi bisa lapar, bisa sakit, dan lain, dicaci maki dan lain-lain, lalu kita berhajat kepada pemeliharaan Tuhan, berhajat memerlukan bantuan Tuhan. Kalau Tuhan tidak membantu, maka kita pun mengalami kesulitan, ya kan? Namanya dalam tauhid al-iftiqaru kullu ma ada. Berhajatlah, semua yang lain dari Tuhan itu berhajat memerlukan bantuan Tuhan. Maka Nabi termasuk manusia, berarti memerlukan bantuan Tuhan. Banyak contohnya kan? Banyak contohnya. Nabi Muhammad ketika menghindarkan dari orang-orang kafir Quraisy di Makkah, lalu semacam mencari suaka politik, datang ke Taif. Kenapa di jalanan Makkah Taif itu kan kurang lebih 115 km aja, hampir di Balikpapan, Pak, antara Makkah tanah haram dengan yang namanya kota Taif. Kota Taif ini sudah di luar kota Makkah tanah haram. Minta penuh seperti itu sebagaimana diceritakan oleh para mubalik-mubalikah kita, itu ternyata di luar dugaan, masing-masing melempar Rasulullah. Anak kecil yang umur 7 tahun, 8 tahun, ambil batu lempar Nabi Muhammad sampai berdarah-darah beliau. Lalu Tuhan memerintahkan Jibril turun, sekarang bantu kekasihku Muhammad. Ini dalam keadaan terjepit, ini dalam keadaan terdesak. Sekarang tawarkan jasamu pada Muhammad. Namanya diperintah Tuhan, ya udah barang tentu Jibril siap laksanakan. Sampai di hadapan Nabi, ya Rasulullah, izinkan saya itu melemparkan kota Taif dengan gunungnya di Taif ini, biar mereka mati semua ketiban daripada gunung batu. Artinya bantuan Tuhan datang, tapi Nabi karena akan mengakibatkan banyak orang mati gara-gara gunung batu dilemparkan Jibril. Bisakah Jibril mengangkat batu? Jangan tekan batu pada jamaah. Jibril itu seandainya diperintah Tuhan mengangkat bumi ini, diangkat beliau atas izin Tuhan. Apalagi nyabahnya gunung batu di Taif itu aja. Dan siapa memberikan kekuatan? Allah Ta'ala. Arti di sini tadi bahwa kita memerlukan bantuan Tuhan, memerlukan pertolongan Tuhan. Lalu kita disuruh beribadah. Nabi beribadahkah? Nabi beribadah. Ya. Karena Nabi itu memberikan contoh keteladanan kepada umat. Padahal Nabi sudah Allah katakan, Muhammad, seandainya yang kau jalani ini yang lalu sampai hari ini ada dosamu, aku ampuni ya Tuhan. Nang sudah lewati itu nah. Dan seandainya satu saat kau akan terlakukan ke depan, belum lagi kita melewati, misalkan besok atau ke depan sebulan akan datang, kan belum kita lewati. Ujar Tuhan, seandainya akan terjadi kau berbuat salah di situ, udah aku ampuni. Yang sudah terlewati diampuni Tuhan, yang akan terlakukan seandainya ada, maka Tuhan menyatakan kalimat lau. Lau itu kan menurut kaidah ilmu nahu namanya limtina ilil wujud, itu tidak mungkin terjadi. Maka Allah berandai dengan kata lau. Itu kaidah ilmu nahu itu.
Jadi kita beribadah sama Tuhan, Nabi beribadah manusia, Nabi. Hanya manusianya Nabi dilebihkan Tuhan ketimbang kita manusia yang bukan Nabi. Kalau kita beribadah belum tentu diterima Tuhan. Kalau Nabi udah pasang dahulu siap menerima permohonan Nabi. Berjangan seandainya Nabi itu mau yang seperti permintaan Abu Jahal kan. Lihat setelah surah At-Tin itu apa? Ya, setelah kan habis wadduha, alam nasrah, alam nasrah, Wat-Tin, habis Wat-Tin nah. Kan ada ayat kelima kayak itu. Lalu Abu Jahal itu mencaci maki Tuhan Muhammad, katanya Muhammad Tuhanmu maha kaya, Tuhanmu maha kuasa, namanya kaya apa aja dilakukannya. Coba bang, sekarang aku minta Gunung Mekah ini sama Madinah jadi emas semua. Kalau tidak emas minimal jadi perak. Dan kedua minta Abu Jahal, jadikan perak, jadikan emas. Ini kan permintaan yang tidak masuk akal. Kalau minta sama kita, biar kayak apa kita berdoa dan Tuhan mungkin belum Tuhan tidak perkenankan. Kalau yang minta kita, tapi Nabi setelah diminta seperti itu oleh Abu Jahal, saking ingin melecehkan Nabi Muhammad, karena Muhammad ceritanya bertuhankan Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha berkehendak, berarti Tuhan bisa melakukan semua itu. Sekali lagi ini nada melecehkan terhadap Tuhannya Nabi kita Muhammad SAW. Tuhan kita juga namanya Allah. Lalu turun naik perintah Tuhan, ya Tuhan Jibril, sekarang temui kasih ke Muhammad, tawarkan Muhammad, ayo minta apapun diminta aku kabulkan. Jangan pun Gunung Mekah Madinah yang disuruh menjadi emas, gunung batu jadi emas. Bila Muhammad mau minta, ujar Jibril, sampaikan pesannya pada kekasihku Muhammad, aku jadikan, bahasa kita itu jangan pun Mekah Madinah saduniaan jadi emas, aku jadikan emas. Badannya saduniaan apa nyaman kita ini ya kan? Cuman bahayanya pulang kita kayak apa, mau olah pondasi rumah. Sayang juga kalau bahannya penahan dari pondasi itu emas. Ya. Jadi emas semua gampang urusan dengan Tuhan. Wa idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Tapi Nabi lain berpikir seperti kita, ya. Berbeda dengan pikiran Nabi yang ada usahanya Nabi ya. Tapi Tuhan berpesan sama malaikat Jibril, kalau sudah dikabulkan permintaan Abu Jahal, lalu dia tidak beriman, akan aku lantakkan mereka, biar mereka itu mampus semua. Ini bahasa kasarnya mah, atau biar mati semua. Tapi Nabi kasihannya umat hamba Tuhan juga, bagian juga Tuhan. Kalau hari ini tidak beriman, belum mudah-mudahan anak cucunya beriman. Makanya para jamaah, Abu Jahal sekeras itu, ya, sekeras itu memusuhi Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad digorok oleh sahabat Nabi yang umur 6 tahun. Digoroknya, digayatnya lehernya dengan pedang Sayyidina Ali. Hendak mati meludahi kepada sahabat Nabi nang umur 6 tahun tadi. Hei Abdullah bin Mas'ud, sampaikan kepada Muhammad mulai hari ini sampai akhirat aku musuh dengan Muhammad. Ini jawaban manusia keras hati Pak.